Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwina Permatasari. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 10 tahun 2020 di Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi saya yang telah dilaksanakan selama 1 bulan di SD Negeri 32 Prabu Muli selama pandemi virus corona. Judul laporan aktualisasi saya yaitu peningkatan prestasi belajar kelas 2 dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan media yang sesuai di SD Negeri 32 Prabu Muli. Adapun tujuan dari laporan aktualisasi saya yaitu mengingat sekarang sedang masa pandemi virus corona, diberlakukanlah sistem school from home, yaitu seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah dengan media daring. Saya ingin prestasi belajar peserta didik saya tetap mengalami peningkatan. Untuk itu saya menggunakan beberapa media yang sesuai dengan pembelajaran tematik dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas rendah, khususnya kelas 2. Berikut saya sampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan selama proses aktualisasi berlangsung. Assalamualaikum anak-anak. Mari kita belajar mengenai pecahan. Simak video berikut ya. Hari ini ayah ingin membeli pizza untuk Dayu. Ayah membeli pizza di restoran pizza terkenal. Sesampainya ayah di rumah, ternyata ada Lani dan Siti. Jadi, pizza harus dibagi menjadi 3 bagian. Untuk Dayu, untuk Lani, dan untuk Siti. Dari 1 bagian utuh, pizza dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ingat, harus 3 bagian sama besar. Tidak boleh tidak sama. Harus sama besar. Sekarang kita mempunyai 3 bagian pizza yang sama besar. Jika kita mengambil 1 bagian pizza, maka disebut 1/3 bagian. Jika kita mengambil 2 bagian pizza, maka kita sebut 2/3 bagian. Jika ada angka 2 dan di bawahnya ada garis, kemudian diikuti angka 3, ini dibaca 2/3. Jika seperti ini, dibaca 1/3 atau 1/3. Ayo, sekarang kita belajar mengarsir. Mengarsir yaitu memberi arsiran pada sebuah bangun datar. Jika kita mengarsir 1 kotak, maka ini disebut dengan 1/3 bagian. Kemudian
Kalau kita mengarsir dua kotak, berarti kita mengarsir 2/3 bagian dari persegi panjang. Jika kita mengarsir satu bagian dari lingkaran, maka kita sebut 1/3 bagian. Jika kita mengarsir dua bagian lingkaran, maka disebut berapa bagian, anak-anak? Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu kebersamaan. Masih ada yang ingat apa itu arti kebersamaan? Ya, kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama. Ada beberapa macam kebersamaan. Pertama, kebersamaan di rumah. Kedua, kebersamaan di sekolah. Ketiga, kebersamaan di tempat bermain. Dan keempat, kebersamaan di tempat wisata. Hari ini kita akan belajar di subtema kebersamaan di sekolah. Sekarang ibu akan membacakan dongeng berjudul Ikan dan Burung. Simak baik-baik ya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja loh, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung hinggap di salah satu dahan pohon pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia lalu hanya bisa memandang cacing-cacing di dalam air. Perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak beriku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka pun berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian itu? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Gimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Oke, bagus bukan ceritanya? Sekarang ibu punya beberapa pertanyaan mengenai cerita tadi. Yaitu pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Ketiga, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara... Kelima, ikan ingin membantu burung dengan cara... Keenam, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka...
Mudah bukan? Pasti kalian bisa menjawabnya jika mendengarkan dengan baik cerita yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan selama masa pandemi virus corona dengan persentase pencapaian 100% kegiatan telah terlaksana. Dari kegiatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media yang sesuai pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas 2A. Saya menyarankan kepada guru-guru untuk selalu menggunakan media sekreatif mungkin saat belajar, agar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik di sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 바라보면 자꾸 눈물이 나는 건 왠지 몰라도